Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Daruriyatul i'tiqad. Kita akan membahas tentang pokok-pokok keyakinan. Faslun, yajibu ala kaffatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wath-thubutu fihi ala ad-dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib bagi setiap mukallaf masuk ke dalam agama Islam. Itu kewajiban yang pertama. Definisi mukallaf adalah huwal balihul aqilul ladzi balaghahu aslu da'watil Islam. Itu seseorang yang sudah baligh, berakal dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam wa huwa syahadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Baligh yang pertama, kalau dinisbatkan kepada laki-laki berarti sudah terjadi salah satu dari dua perkara. Yang pertama, keluarnya air sperma, dan yang kedua, genapnya umur 15 tahun Hijriyah. Apabila telah terjadi salah satu dari dua perkara ini, maka dia dikatakan baligh. Sedangkan perempuan telah terjadi padanya salah satu dari tiga perkara. Sama, yang pertama keluarnya sperma, yang kedua genapnya umur 15 tahun Hijriyah, dan yang ketiga keluarnya darah haid. Apabila telah terjadi padanya salah satu dari tiga perkara ini, tidak disyaratkan tiga-tiganya, enggak, cuma satu saja, maka dikatakan baligh. Nah, itu definisi tentang mukallaf. Kewajiban pertama yaitu memeluk agama Islam. Nah, bagi mukallaf yang sebelumnya masih kondisi kafir, sedangkan mukallaf sejak dulu dia terlahir dari keluarga muslim dan muslimah sampai dia baligh masih meyakini kalimat syahadat, maka tidak disyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam, melainkan dia sudah menjadi orang Islam. Nah, kenapa mukallaf itu wajib memeluk, wajib masuk ke dalam agama Islam? Yang pertama, li'annal Islam huwa ad-dinul ladzi radiyahu Allahu li'ibadihi wa amarona bittiba'ihi. Karena Islam itu agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya agar mengikuti agama Islam. Itu alasan yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran, Innad dina indallahil Islam. Innad dina ay innad dinal maqbula indallah al-Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Firman Allah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam untuk dipeluk, maka mustahil agama tersebut diterima darinya, dan dia kelak di hari kiamat tergolong orang-orang yang merugi. Kenapa? Ya karena mereka tidak bakal menerima nikmat yang dijanjikan oleh Allah di surga kelak. Alasan kedua, karena Islam adalah agama seluruh nabi, agama seluruh rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat.
dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi bagaikan saudara seayah lain ibu. Kenapa? Ayah di situ bagaikan agama mereka. Nah, ibu di situ bagaikan syariat mereka. Agamanya satu, mulai dari Sayyiduna Adam alaihissalam sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya satu, yaitu Islam, walaupun berbeda dalam syariat. Contoh perbedaan syariat antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad: dulu pada zaman Sayyiduna Adam, makhluk diperbolehkan sujud kepada makhluk yang lain. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan para malaikat, para iblis, ya, agar mereka sujud kepada Sayyiduna Adam. Malaikat tunduk, patuh atas perintah Allah, sedangkan iblis tidak patuh terhadap perintah Allah. Ini pada syariat Nabi Adam. Sedangkan pada syariat Sayyiduna Muhammad, sujud kepada makhluk, sama-sama makhluk, itu diharamkan, tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa mukallaf wajib masuk ke dalam agama Islam? Karena Islam itu rahmat terbesar bagi hamba Allah. Rahmat terbesar bagi hamba Allah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi muslim, dipastikan dia akan mendapatkan surga Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dipastikan dia masuk ke surga. Dalam hadis ini yang dimaksud akhiru kalamihi, maksudnya apa? Barang siapa yang meninggal dalam kondisi muslim, hatinya masih meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang berhak disembah, dan Muhammad bin Abdullah adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah dari Mekkah, yang diutus oleh Allah kepada segenap makhluk, yaitu manusia dan jin. Selagi masih meyakini itu, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, tidak disyaratkan ketika sakaratul maut membaca la ilaha illallah, itu tidak, melainkan keyakinannya harus tetap, ya, keyakinannya harus tetap meyakini, menetapi di dalam Islam. Wathubutu fihi 'ala dawam, wajib menetap di dalam agama Islam. Menetap di dalam agama Islam artinya tidak boleh sedikit pun ada keniatan keluar dari agama Islam pada masa yang akan datang. Faman azama 'alal kufri fil mustaqbali kafara fil hal. Barang siapa yang mempunyai keinginan keluar dari agama Islam pada masa yang akan mendatang, maka dia telah keluar dari agama Islam seketika itu. Contohnya, ada laki-laki yang mendambakan perempuan, namun perempuannya itu Kristen. Perempuannya Kristen. Nah, dia, si laki-laki ini mempunyai keyakinan, mempunyai tekad, seandainya perempuan tersebut mau nikah sama saya, maka saya akan pindah ke dalam agama Kristen. Nah, keniatan tersebut telah membatalkan, telah merusak keimanan laki-laki tersebut. Walaupun terjadi nikah ataupun tidak, dia sudah keluar dari agama Islam
Na'udzubillahi min dzalik. Alad dawam maksudnya selamanya, sampai ajal menjemput kita. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan mukallaf wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang dibebankan pada dia, baik melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat bagi yang mampu, bagi yang mendapatkan kewajiban, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Ini wajib dilakukan bagi mukallaf. Dan wajib meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Meninggalkan minum khamr, zina, judi, sariqah, mencuri ataupun yang lain. Itu wajib ditinggalkan. Karena mukallaf sudah berlaku hukum padanya. Ketika dia melakukan kewajiban akan mendapatkan balasan berupa pahala. Ketika dia meninggalkan perkara yang diharamkan karena Allah, meninggalkannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang melakukan keharaman, maka dia akan mendapatkan dosa karena dia sudah mukallaf. Maka dari itu, anak yang belum baligh, contoh masih 5 tahun, dia tidak melakukan puasa, dia tidak melakukan sholat, maka tidak dikatakan berdosa. Begitu pula orang yang tidak berakal. Ketika tidak melakukan sholat, dia tidak berdosa karena dia bukanlah mukallaf. Ataupun orang yang belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam, maka kelak tidak diminta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Itu harus dipahami definisi mukallaf apa. Kita posisinya sudah mukallaf, berarti kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan syariat kepada kita. Semoga pelajaran kali ini, pertemuan kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya untuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.